Oke. Jadi yang diutamakan adalah 17 daripada 20 sampai 49 ya. 20-an itu adalah re tadi ya. Re TS, re apa. Kemudian 30 itu yang di gurun-gurun. Kemudian 49 itu adalah fog. Jadi 17 lebih penting ya. Thunderstorm lebih penting daripada kabut. Oke. Kemudian ya, untuk sandi 01, 02, 03 pada WW tidak ada batas tentang besarnya perubahan jumlah awan. Ini penting ya, karena beberapa orang di stasiun ada yang berpendapat, oh dia awannya harus di bawah 5/8 baru bisa bikin CLD DECR. Enggak ya. Walaupun itu cloudy plus 7/8, tapi kalau tadinya dari 8/8 berkurang jadi 7/8, artinya dia cloud decrease. Artinya cloud decrease. Penting ya. Catatannya di sini adanya. Oke, WW 00102. 00 itu artinya tidak diketahui. Kemudian 01 itu artinya dia cloud decrease. 02 adalah cloud unchanged. Itu dapat dipakai pada cuaca cerah. Pada cuaca cerah. Jadi kalau cerah bisa dipakai. Kemudian apabila fenomena yang diamati tidak didominasi oleh tetes-tetes air, maka dalam penentuan angka sandi yang akan dipilih apa nih? Apabila fenomena yang diamati tidak didominasi oleh tetes air, maka dalam penentuan angka sandi yang akan dipilih atau tidak, atau tanpa melihat visibility ya. Jadi tanpa melihat visibility. Yang melihat visibility itu adalah kalau misalnya kabut. Kalau kabut melihat visibility ya. Tapi kalau hujan enggak. Ringan dan sedangnya itu bukan dari visibility ya, tapi dari kita lihat aja ya. Kemudian penggunaan angka sandi 05. 05 itu apa? 05 itu haze ya, 05 ya. 05 itu haze. Haze itu digunakan kalau didominasi oleh partikel kering, litometeor. Ya itu contohnya di Jakarta kan, asap-asap kendaraan bermotor. Kemudian untuk 11 dan 12 itu adalah shallow fog. Shallow fog 11 dan 12. Itu visibility harus di bawah 1 kilo. Kalau fog beneran itu sangat terbatas ya, bisa cuma 10 meter visibility ya. Kalau kabut beneran ya, 5 meter bisa. Tapi kalau shallow fog itu harus di bawah 1 kilo. Misalnya 700 meter. 500 meter. Visibility ya. Jadi harus nyambung antara visibility dan keadaan cuaca. Nggak mungkin nanti heavy rain, hujan lebat, tapi visibility 10 kilo. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau hujan lebat itu ya di bawah 5 kilo juga. Gitu. Logikanya kayak gitu ya. Kemudian 6. Untuk WW 18 tadi. Squall, angin kencang. Nah, ini ada kriterianya nih baru nih. Apabila terjadi perubahan kenaikan kecepatan angin secara tiba-tiba kurang dari 8 meter per second atau 16 knot menjadi 22 knot atau lebih ya. Berarti dia dari tadinya kurang dari 16 knot jadi lebih dari 22 knot. Nah, ini ada. Dan berlangsung paling sedikit selama 1 menit. Biasanya nggak lama juga, biasanya cuma 5 menit. 5 menit. Ya, dia hembusannya angin kencang lah, 20-an knot lah, paling gampang gitu ya. 20-an knot. Sebentar ya, tapi nggak lama ya, sebentar. Kalau yang seperti di NTT yang habis kena badai kemarin, itu lama itu ya. Itu bukan squall ya. Itu. Memang angin kencang itu. Karena siklon tropis. Anginnya kencang. Oke ya.
sudah jelas itu ya, apa namanya, syarat-syaratnya ya, prasyaratnya. Kemudian apa lagi nih? Oh, masih ada lanjutannya ya. Apabila terjadi perubahan kecepatan angin, nah ini deh ya, skala Beaufort ya. Kemudian WW 20 sampai 29 ya, yang depannya re. Itu tidak dipakai kalau pada waktu kejadian ada hujan. Ada endapan ya, drizzle, hujan, hail, showers itu endapan semua. Nggak dipakai kalau ada endapan. Mesti disimpan lagi nih. Besaran ya. Kemudian untuk WW 28 itu dia fog ya. Re fog. Ya, 28 adalah re fog ya. Jadi baru terjadi kabut ya. Itu dipakai apabila visibility kurang dari 1 kilo. Kemudian badai guntur. Badai guntur itu terjadi sejak guntur yang pertama kali terdengar. Jadi pertama kali terdengar petir, itu mau kita ngelihat kilat maupun nggak ada hujan, tetap kita anggap petir ya. Itu tuh dianggap terjadi ya. Sampai kalau misalnya 10 menit atau 15 menit itu nggak terdengar lagi, baru dianggap berakhir. Gitu ya cara ngelihatnya ya. Petir kan nggak mungkin berturut-turut tuh, der gitu nggak mungkin ya. Kalau kita paling terakhir mendengar 10 sampai 15 menit lalu, itu artinya sudah re. Bentar ya, ini agak susah juga ya. Ini kan kita kan dengar petir nih, nggak ada hujan, ya kan? Berarti kan sandinya antara dua, antara TS apa RTS. Nggak ada hujan ya syaratnya ya. TS itu kalau masih selang-selangnya cuma 5 menit, selang-selangnya, selang antara petir satu petir lainnya itu masih TS. Kalau kita pengamatan keluar ke taman alat, sudah 10 menit nggak dengar petir, jadi RTS, bukan TS. Nanti dipraktekin. Ini agak panjang makanya. Kemudian ya, untuk WW 40 sampai 47 itu isinya adalah fog ya. Visibility harus kurang dari 1 kilo. Oke. Kemudian 11, sandi 80 sampai 90 hanya digunakan jika endapan berasal dari tipe shower dan terjadi pada waktu pengamatan. Berarti nggak bisa kalau saat pengamatan nggak ada ya. Showers. Ini jarang dipakai padahal sering kejadiannya. Jadi di Indonesia itu nggak bisa bedain shower sama hujan. Ya. Pengamatnya nggak bisa bedain. Taunya hujan ya hujan itu hujan ya. Mau dari showers, mau dari drizzle ya hujan taunya. Bahkan drizzle itu sering dibilang, bahkan hujan itu sering dibilang drizzle ya. Kalau gerimis itu drizzle. Ya. Kalau gerimis itu drizzle ya. Ada yang bilang gitu ya. Kalau gerimis kan hujan kecil ya. Ya tahu kan gerimis kan masih bisa kelihatan kan. Pakai mata hujannya. Gerimis itu banyak yang bilang drizzle, padahal bukan. Gerimis dan drizzle beda. Gerimis itu adalah slight rain, hujan ringan. Drizzle dan drizzle. Ya. Paling gampang lihat awan, awannya 100 baru drizzle bisa yakin. Tapi kalau nggak ada awan 100 nggak bisa bilang drizzle. Gitu ya. Shower juga gitu. Shower itu sering dikategorikan sebagai hujan rain. Biar gampang. Ya.
Karena memang kita nggak bisa bedain shower dan rain. Harusnya meteorologis bisa bedain shower dan rain. Paling gampang contohnya adalah hujan orang mati itu ya. Kan cuma sebentar tuh. Jadi shower itu nggak pernah kejadian shower 1 jam, nggak pernah. Nggak habis-habis awan cumulonimbusnya itu ya. Oke. Berikutnya. Showers itu dihasilkan dari awan konvektif. Awan konvektif itu cuma ada 2. Awan cumulus dan awan cumulonimbus. Karakteristiknya mereka datang dan berakhir secara tiba-tiba dan umumnya cepat. Ya, hujan orang mati tuh.